Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Izinkan saya, Eni Suheni, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 12 Kota Serang, ingin menyampaikan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas berdasarkan asas Ki Hajar Dewantara, saya merasa semangat untuk melakukan perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pengalaman belajar, mendorong keberanian untuk berinovasi dan mencoba hal-hal baru dalam pendidikan. Saya merasa berani menghadapi perubahan dan tantangan yang menekankan pentingnya peduli terhadap peserta didik. Selama melakukan perubahan di kelas, saya merasa peduli, berempati terhadap kebutuhan, perasaan, dan perkembangan siswa, serta mendorong keterbukaan terhadap ide-ide baru dan pandangan yang beragam. Saya merasa terbuka terhadap gagasan dan saran dari berbagai pihak selama perubahan di kelas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan dengan asas Ki Hajar Dewantara. Adapun ide yang timbul selama proses perubahan, sebagai seorang guru harus bisa menggunakan beragam strategi untuk menyesuaikan kebutuhan belajar siswa, antara lain pendidikan yang berpusat kepada siswa, inovasi dalam metode pembelajaran, pendidikan inklusif untuk mereka dengan kebutuhan khusus untuk mendapatkan akses dan manfaat dari pendidikan, pemberdayaan guru, keterlibatan orang tua dan komunitas, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas lokal untuk meningkatkan pendidikan di kelas, edukasi karakter, yaitu prinsip-prinsip pendidikan karakter, dan nilai-nilai moral juga bisa menjadi ide yang muncul dalam konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penghargaan terhadap kreativitas dan seni serta pengembangan kelembagaan pendidikan. Ide tentang perubahan dalam manajemen sekolah dan pengembangan kelembagaan pendidikan juga dapat muncul, mengikuti pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya kepemimpinan yang baik dalam pendidikan. Adapun praktik baik yang saya lakukan di sekolah dan di kelas, yang pertama adalah pembiasaan diri peserta didik di setiap harinya selama 1 minggu pembelajaran. Yang sudah dilakukan di sekolah, yang pertama adalah upacara bendera yang dilaksanakan setiap Senin pagi, sholat duha berjamaah, cinta kampus gotong royong, mading kreativitas dalam literasi, tausiah dan tadarus bersama yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi. Yang kemudian saya melakukan perencanaan pembelajaran diawali dengan menyiapkan materi atau modul ajar yang akan saya sampaikan sesuai dengan materi pembelajaran hari ini. Kemudian tidak lupa saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat terkait penilaian ataupun model pembelajaran atau cara berdiskusi membahas tentang kebutuhan siswa. Tahap berikutnya adalah penerapan yang saya lakukan, pembiasaan setiap masuk ke gerbang sekolah, anak-anak membiasakan menyambut kami menyambut anak-anak dengan berbaris di depan dan anak-anak langsung melakukan salaman atau salim kepada kami Dewan Guru. Setelah itu masuk ke kelas seperti biasa, disiapkan, kemudian berdoa. Setelah itu adalah pembukaan atau apersepsi, di mana di dalam apersepsi itu selain kita membiasakan berdoa, kemudian melihat kerapian siswa dengan cara dipersilakan untuk berdiri, kemudian melihat kerapian siswa dari atas sampai bawah, apakah bajunya sudah rapi atau belum. Setelah itu duduk kembali dan kemudian membahas pembelajaran yang
Minggu lalu telah dilaksanakan mengulang kembali apa saja materi yang sudah dilakukan. Setelah itu masuk ke kegiatan inti, yaitu dengan cara membahas atau menjelaskan kegiatan hari ini dengan proses pembelajaran berkelompok, kemudian memaparkan materi yang akan disampaikan, memberikan lembar kerja siswa dengan cara berkelompok, dengan cara berdiskusi, mendiskusikan tugas modulnya. Setelah itu melaksanakan presentasi di kelas. Pembiasaan melakukan presentasi berkelompok adalah dengan cara membimbing anak-anak atau peserta didik berani mengungkapkan pendapat, berani menyampaikan apa yang sudah mereka diskusikan. Kemudian setelah berdiskusi, mereka menyampaikan hasil diskusinya, baru setelah itu merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Tidak lupa, sebelum menutup pembelajaran, kita biasakan mengulang kembali, merefleksi apa yang sudah kita bahas hari ini, sudah kita laksanakan hari ini. Jangan lupa untuk terus bersyukur dan berbahagia. Setelah itu baru disiapkan untuk berdoa, untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Refleksi yang saya lakukan setelah pembelajaran yang masih kami hadapi adalah berupa tantangan. Yang pertama adalah masih banyak peserta didik yang kehilangan fokus belajar saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, masih ada murid yang malu saat presentasi dan menyampaikan pendapat saat di kelas. Solusi yang saya lakukan adalah untuk tantangan peserta didik yang masih kehilangan fokus saat belajar mengajar adalah dengan cara memberikan ice breaking atau memberikan pengalihan untuk anak-anak fokus melihat dan memperhatikan apa yang ada di depan kelas. Kemudian untuk anak-anak yang masih malu saat presentasi dan menyampaikan pendapat saat di kelas, guru akan terus memberikan motivasi, dorongan, dan latihan agar anak berani untuk mengungkapkan pendapat dan berani berdiri di depan berbicara, mengungkapkan hasil dari diskusinya. Testimoni dari beberapa rekan sejawat dan murid yang ada di sekolah kami. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli Sugati, guru matematika di SMPN 12 Kota Serang. Rekan saya namanya Ibu Eni Suhaini adalah seorang guru IPS. Beliau adalah guru yang disiplin, kemudian melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan peraturan di kurikulum Merdeka. Pada saat proses pembelajaran, Ibu Eni selalu memperhatikan siswa-siswinya dalam tahap-tahap kemampuan belajar. Jika ada siswa yang merasa belum mampu, maka Bu Eni akan memberikan tambahan jam belajar. Kemudian jika siswa tersebut sudah mampu, maka akan diberikan pengayaan-pengayaan. Sukses Bu Eni, semangat terus menjadi calon guru penggeraknya, berhasil sampai menjadi guru penggerak. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaya Rohayah. Saya dari SMP 12 Kota Serang, sekaligus rekanan dari Ibu Eni Suhaini. Setelah melihat pembelajaran yang Bu Eni lakukan, saya sangat merasa tertarik karena pembelajaran yang Bu Eni lakukan sekarang sudah banyak sekali perubahan dan menarik. Salah satu contohnya adalah anak-anak menjadi lebih mandiri, kreatif, terus tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pun dapat terlaksana dengan baik. Semangat terus Bu Eni, semoga setelah
selesai dari CGP ini, Bu Eni bisa menularkan ilmu-ilmu yang didapatkan di pelatihan CGP ini kepada kami, guru-guru yang belum berkesempatan untuk mengikuti CGP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudromi, salah satu guru di SMPN 12 Kota Serang, sekaligus rekan kerja dari Ibu Eni selaku calon guru penggerak. Di sini saya ingin memberikan testimoni tentang penerapan dasar-dasar yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara yang sudah dilakukan oleh Bu Eni selama pembelajaran di kelas. Yang pertama, sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, Bu Eni sudah melakukan diferensiasi di lingkungan sekolah sehingga anak dapat menerima pembelajaran sesuai dengan karakter-karakter mereka. Karena menurut Ki Hajar Dewantara kan kita semua manusia itu memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Maka hal itu Bu Eni sendiri sudah melakukan diferensiasi atau pengelompokan siswa dan memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan tipe-tipe siswa tersebut. Terus yang kedua juga Bu Eni sudah melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda yang memang sudah diajarkan di dalam kurikulum Merdeka, seperti ada diferensiasi konten berdasarkan tipe-tipe peserta didik, melakukan pendampingan serta menuntun siswa sehingga semua siswa dapat mencapai kriteria kelulusan di fase D ini. Mungkin itu testimoni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Eni selaku calon guru penggerak dari Kota Serang, semangat terus berjuang dan semangat belajar dan mengupgrade diri. Semoga apa yang Bu Eni dapat bisa ditularkan kepada kami rekan-rekan di SMPN 12 Kota Serang serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani Rahayu dari kelas 8C SMP Negeri 12 Kota Serang. Saya senang belajar dengan Ibu Eni, mata pelajaran IPS. Pembelajarannya menyenangkan, asik, terus jelasinnya lebih jelas juga. Intinya semangat belajar deh buat IPS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idia Rahman Nuraini dari kelas 8A dari SMPN 12 Kota Serang. Pembelajaran hari ini, pembelajaran IPS diajar oleh Ibu Eni Suheni, sangat menyenangkan dan penjelasannya juga jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad IPS Bu Eni Suheni. Sangat seru, penjelasannya sangat pas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.